ini biawak, nggak makan ini kelinci, unta, ini apalah semua binatang yang berkuku belah itu nggak boleh. Terus makannya juga kalau pas saat makan mereka harus cuci tangan. Ya, terus kenapa Kristen makan babi? Itu loh pertanyaan saya. Nah, sekali lagi video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Saya tanya, memang ada dalil dari Tuhan langsung kepada Kristen jangan makan babi? kan nggak boleh apa yang masuk ke dalam mulut. Berarti saudara, pertanyaan kan saya masalah. ulang. Yang penting yang keluar dari mulut. Enggak, ini ucapan Yesus dengan murid Yesus. Yang saya tanya, memang ada larangan makan babi kepada Kristen? Nah, Kristen itu kan pengikut Kristus, Bang Sumar. Sekarang pertanyaan saya ulang, kalau pengikut Kristus itu boleh nggak makan babi? Orang Yahudi boleh nggak makan babi? Kalau orang Yahudi nggak boleh. Sekarang orang Kristen iya, boleh nggak makan babi? Boleh. Nah, sekarang ada nggak larangan makan babi untuk oleh orang Kristen? Kalau memang kalau itu dia nggak makan karena alasan kesehatan atau alasan yang lain, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak masalah. Oke, sekarang saya tanya, ketika kemudian Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi, itu haram bagimu, itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Jangan apa? Gimana? Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Itu kan Yahudi, Bang Sumar, kan di perjanjian lama. Imamat iya, itu sekarang, kan perjanjian lama. Oke, sekarang ada nggak larangan Tuhan makan babi untuk orang Kristen? Larangan Tuhan makan babi untuk orang Kristen? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Jadi Anda butuh nggak Matius 15 ini? Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Butuh nggak Anda ini? Iya. Kenapa Anda butuh? Kenapa Anda butuh? Bukankah Anda Kristen tak ada larangan makan babi? Karena itu kan bukan apa yang masuk ke mulut, Bang Sumar. Loh, tapi yang keluar dari mulut. Memangnya ada dalil di Kristen itu tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam mulut? Emang ada dalilnya? Hei Kristen, jangan kau masukkan jangkrik ke dalam mulutmu. Ada dalilnya? Enggak ada kan? Hei Kristen, jangan kau makan babi. Ada nggak? Anda sendiri menjawabnya tak ada. Karena Tuhan kan datang bukan membawa makanan tapi bawa ajaran kan? Nah, itu tadi ajarannya siapa itu? Jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Itu ajaran Tuhan atau bukan? Itu kan perjanjian sama itu ajaran itu ajaran Tuhan? Itu kan perjanjian. Ya, itu ajaran Tuhan atau bukan, saudara? Perjanjian beda dengan ajaran, saudara. Jadi itu jangan kau makan babi, itu bukan ajaran. Itu perjanjian dengan itu bukan ajaran Abraham dan keturunannya. Iya, itu bukan ajaran Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Itu perjanjian untuk mengikat begitu loh, mengikat antara Abraham dan Tuhan begitu loh. Itu bukan ajaran Abraham dan Tuhannya. Itu bukan ajaran, Bang. Perjanjian. Jadi kayak begini, Bang Suma ya, misalnya janji nih sama orang, ya kan? Kalau apa nanti dikasih stempel gitu loh sebagai tanda kepemilikan begitu. Maksudnya jadi, itu kalau zaman dulu kan itu kan kayak sunat gitu loh. Itu bukan ajaran. Bukan, itu perjanjian. Oh, bukan ajaran. Ya sudahlah kalau gitu. Nah, sekarang ajaran kan itu ajaran, dengar Bang Suma, ajaran itu kayak begini. Jangan membunuh, jangan makan babi, itu ajaran. Kalau jangan makan babi itu bukan ajaran. Mana di 10 hukum ada tertulis jangan makan babi? Loh, kan dikatakan di situ jangan ada ilah lain.
Iya, itu masuk ajaran. Itu masuk ajaran. Jangan ada ilah lain, artinya jangan ada perintah lain. Berarti yang harus ada hanya perintahku. Jangan kau pergi kepada perintah lain. Perintah, begitu, seperti itu, Bang Suma. Ajaran perintah itu ada. Kalau perjanjian berbeda. Lama. Nah sekarang ada nggak perjanjian orang Kristen dengan Tuhannya Yahudi? Ya perjanjiannya kan Yesus bukan hanya disunat, dia dibaptis juga. Bukan, yang saya tanya ada nggak perjanjian Itu Tuhannya yang dia disunatkan lari lagi ke sunat. Ada tidak urus 8 hari. Ada tidak perjanjian Tuhan dalam hal ini sembahannya orang Yahudi dengan orang Kristen? Ada nggak perjanjian Tuhan dengan orang Kristen? Ada. Mana tuh? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis sama mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu perjanjian. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi. Ada nggak Tuhannya Yahudi mengajarkan ajaran kepada Kristen? Ada nggak? Kami tahu Tuhan Yahudi, Yesus kan firman Tuhan. Iya. Dan yang saya tanya di sini adalah Elohim, bukan Yesus. Yesus itu kan Tuhannya Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Ada nggak perintah Tuhannya Yahudi kepada Kristen? Ada nggak? Kristen itu muncul kapan? Kristen itu kenapa disebut Kristen? Sekali lagi saya tanya, ada tidak kemudian larangan Tuhan kepada Kristen untuk jangan makan babi? Ada nggak? Larangan Tuhan kepada Kristen. Bang Suma, pertanyaannya bagaimana? Kristen itu kan pengikut Kristus. Kristus itu ada kapan? Saya tahu. Sekarang gini, kalau saya ditanya, ada nggak larangan Tuhan kepada Yahudi agar jangan makan babi? Ada nggak? Ada toh? Yahudi. Ada kan? Bukan larangan, perjanjian, Bang Suma. Ada nggak larangan kepada? Ada nggak? Jangan engkau makan babi, itu larangan, Bung. Jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Itu larangan Tuhan kepada Bani Israel. Ada toh? Ada kan? Kalau larangan itu 10 perintah Tuhan, itu larangan. Coba Anda baca Imamat 11 nomor 7 dong, baca dong. Iya, itu perjanjian Abraham dengan Tuhan. Iya, itu Tuhan dilarang nggak? Tuhan Tuhan melarang tidak orang Yahudi makan babi? Iya, tapi bukan hanya untuk orang Yahudi juga. Iya, ini kan yang kutanya Yahudi. Ada nggak Tuhan melarang orang Yahudi makan babi? Ada nggak? Bang Suma makan babi nggak? Loh. Gimana ini, sahabat ini, saudaraku ini? Ada tidak larangan Tuhannya Yahudi kepada orang Yahudi agar jangan makan babi? Ada nggak? Jawabannya ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak larangan? Begini, Bang Suma, kalau memang itu sebuah larangan, berarti dia masuk di 10 perintah Tuhan. Masalahnya itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya Abraham. Nah, begitu. Jadi harus bisa dibedakan. Kalau perintah berbeda, kenapa? Kenapa kalau tidak ditulis di dalam 10 perintah Tuhan? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus yang keduanya mungkin dilarang makan babi lah, atau harus bersunat lah. Kan itu kalau ada itu mungkin. Pertanyaan saya, ada nggak larangan kepada Yahudi jangan makan babi? Ada nggak? Jawab, Bang, ada gitu dulu. Ada. Iya, ada. Pertanyaan lanjutan. Ada nggak larangan Tuhannya Yahudi kepada agama Katolik, agama Kristen,
untuk jangan makan babi? Ada nggak? Gak kan sudah ada perjanjian baru ya Bang Suma. Ya, ada nggak larangannya makan babi kepada Katolik, Protestan, dan seterusnya? Ada nggak? Itu kan tadi saya sudah kutip tuh. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut tuh. Yaitu Yesus sedang berbicara kepada orang Farisi, Cahayu. Orang Farisi itu keturunan Yakub. Sekarang yang saya tanya, ada nggak larangan Tuhan kepada orang Katolik jangan makan babi? Ada nggak? Kan Kristen kan pengikut Kristus, Bang Suma. Pengikut Yesus itu bersunnah. Iya. Pengikut Yesus itu tidak makan babi. Pengikut Yesus itu nyembah Elohim. Pengikut Yesus itu tidak mengenal kitab perjanjian baru. La haula wala quwata illa billah. Cahayu. Jadi Kristen itu tidak butuh pembenaran dari Matius 15 untuk makan babi. Tidak butuh, karena Kristen ini tidak ada larangannya makan babi dari sejak semula. Jadi kenapa Anda mengikat Anda dengan Matius 15? Oh, kami sudah bisa makan babi loh. Kenapa bisa? Emang dulu tidak bisa? Iya, tidak bisa loh. Mana larangannya? Imam 97 lah. Itu kan untuk orang Yahudi. Anda Yahudi bukan? Bukan. Nah itu tadi ku bilang, penjual es tontong lewat di kampus, rektor menjelaskan kepada mahasiswa, penjual es tontongnya yang merasa. Kenapa Anda mengatakan? Kenapa Anda mengatakan, hore, sekarang kita sudah bisa makan babi loh. Karena yang najis itu bukannya masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar. Loh, memang babi itu pernah haram bagi kalian? Bang Suma Yahudi emangnya jadi nggak makan babi. Sekarang saya tanya, memang kalian itu pernah dilarang makan babi? Pernah? Kan perjanjian lamanya iya dilarang. Enggak, sekarang itu perjanjian lama untuk Yahudi atau untuk Kristen? Itu untuk Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya, emang pernah kalian orang Kristen dilarang makan babi? Kan di Matius 15 ayat 11 itu kan sudah jelas, Bang Suma. Memang pernah orang Katolik itu dilarang makan babi? Pernah? Iya, karena berpegang pada itu ayat firman Tuhan itu. Salah satunya Matius 15 ayat 11. Alamak. Pernah orang Katolik ini, orang Roma, dilarang oleh Tuhannya Yahudi makan babi? Pernah? Pernah enggak? Itu Kristen, Bang Suma. Aduh, ulang-ulang nih Bang Suma, pusing saya. Kristen itu kan pengikut Kristus, Bang Suma. Saya tidak tanya Aduh. terjemahan atau kepanjangan dari Kristen. Yang saya tanya, orang Katolik, orang Roma, memang pernah dilarang makan babi oleh Tuhannya Yahudi? Pernah nggak? Sampai-sampai mengatakan, "Hore! Sekarang kita orang-orang Roma, orang Katolik, sudah bisa makan babi loh." Kenapa bisa? Baca di Matius 15. Di situ kita sudah bisa makan babi. Emang pernah kalian dilarang? Hah? Pernah? Iya kan di perjanjian lamanya memang dilarang, tapi untuk keturunan Yang Yahudi dilarang saja. itu cuman Bani Israel. Iya. Kucluk. Jadi kalau kita sekarang itu nggak boleh bilang babi sama orang. Iya. Semua binatang tuh kita nggak boleh keluar dari mulut tuh, untuk orang tuh nggak boleh, itu haram. Memangnya Tuhannya Yahudi pernah melarang orang Roma makan babi? Kan
Kan tadi saya sudah bilang Bang Suma, kita ulang-ulang lagi. Pernah tidak Aduh, Tuhannya ulang Yahudi, terus ini. Tuhannya Yahudi melarang orang Roma makan babi? Kenapa Bang Suma terus-terus ini makanan yang haram ini? Iya, karena Kristen membawa data Matius 15. Camkanlah, Bang Suma bukan yang masuk Bang ke Suma mau mulut yang menjebak saya. mengharapkan, yang menajiskan, tapi yang keluar Oh, dari mulut tahu saya Dionis. ini. Memang Bang Suma mau pernah ngejebak ini, sebelumnya Kristen itu dilarang makan babi rupanya. Pernah. Bang Suma, Nah, Bang Suma, Nah. Bang Suma makan babi nggak? Bang Suma. Bang Han ditanya. Kalau Islam kami Islam hukumnya ada di Al-Quran, babi itu haram bang. Itu dibilang sama Tuhannya Yahudi ya? Enggak ada urusan. Kami punya Nabi mengajarkan melalui Al-Quran babi itu haram bang. Selesai kalau Islam, cepat dah jawabnya. Cekunan. Kristen ini loh, kenapa sih? Jawab aja bang, bahwa Kristen itu bebas. Udah, cepetan, biar clear. Kita tuh masalahnya bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar begitu, Bang Handi. Lah, emang pernah Kristen itu diharamkan memasukkan babi ke mulutnya? Pernah? Pernah bang? Iya kan, itu kalau sudah ikut Kristus nggak seperti itu lagi. Iya, memang sebelum ikut jadi pengikut Yesus, orang Roma Katolik ini dilarang makan babi. Tapi setelah jadi pengikutnya boleh. Emang pernah dilarang? Enggak kan, Yesus itu baru ada Kristen kan? Nah, sekarang Kristen ini pernah nggak kemudian dilarang makan babi sebelum ada Yesus? Loh, Kristennya aja ada setelah ada Yesus kan? Nah, berarti yang Apa diperintahkan menurut Bang Suma? Apa menurut Bang Suma Kristen itu ada sebelum ada Yesus begitu? sekarang begini, kalian merasa Nah, babi itu Bang Suma clearin dulu begini. Agama Kristen itu ada setelah Yesus sudah ada atau sebelum Yesus ada? Kristen itu ada sejak di Taman Eden berupa ular. Kristen ada di Taman Eden berupa ular yang mencobai Adam. Ular itu setan Bang Suma. Jangan Nah, itulah Bang Suma. kalian. Mana Yang ada Kristen ada di Taman Eden berupa ular? Sekarang yang membantah perintah Tuhan itu setan atau bukan? Yang membantah perintah Tuhan setan atau bukan? Setan. Ya, setan. Nah, menurut terus Tuhan, menurut Bang Suma, dengar saya. Dengar saya. Menurut Tuhan, boleh tidak membunuh manusia yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak Tapi boleh. entar Bang Suma, entar dulu sebentar dulu. Tidak boleh kan? Menurut Bang Suma ini apakah mengharamkan itu misalnya kelinci unta itu boleh dilanggar nggak? Kalau orang Yahudi nggak boleh, karena itu perintah untuk mereka. Enggak, maksudnya di Bang Suma, menurut Bang Suma. Loh, tidak ada perintah kepada kami umat Islam untuk jangan makan kelinci. Sejak kapan perintah itu berubah? Tidak pernah berubah perintah itu. Perintah yang datang kepada Bani Israel khusus untuk Bani Israel toh, bukan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan perintah untuk seluruh manusia juga sama. Yang dari tadi loh saya bertanya, emang ada perintahnya Tuhannya Yahudi kepada Roma Yunani untuk jangan makan babi? Dari tadi loh saya bertanya, tapi Anda tidak pernah mau menjawab. Ya kan itu kan Yesus Kristen itu kan Kristen itu Yesus sudah ada Bang Suma. Bang Suma bilang Kristen di mana ini
Alanya orang Yahudi ini melarang makan bagi Kristen. Itu kan pertanyaan sudah salah. Iya. Kenapa? Kenapa salah? Bukankah Anda menjadikan Matius? Enggak, Anda menghalalkan babi dengan membawa Matius 15. Seakan-akan tadinya bagi Anda itu haram. Tiba-tiba halal. Emang pernah haram babi untuk Kristen? Kristen tidak butuh Matius 15. Kristen tidak butuh Yesus menghalalkan babi. Kenapa? Karena Kristen itu tidak ada larangan Tuhan kepada Kristen. Tidak ada. Karena Kristen itu bukan umat yang diceritakan sebagai pengikut Nabi. Ketika Anda bertanya, sejak kapan Kristen itu ada? Jawaban saya simpel. Sejak di Gan Eden. Ketika iblis mencobai Adam, disitulah Kristen mulai muncul. Tanya saya kenapa? Karena Kristen itu adalah ajaran yang selalu bertentangan dengan perintah Tuhan. Sejak itu. Sejak kapan Kristen itu ada? Sejak iblis menghasut Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Tuhan, sejak itulah Kristen itu ada. Simpel kan? Karena Kristen itu adalah kelompok pembangkang perintah Tuhan. Itulah Kristen, alias ular. Kan tadi Bang Suma pakai dasar bahwa ini membunuh, sedangkan kita juga dilarang membunuh, Bang Suma. Nah, barang siapa yang membunuh dengan kasih, dengan membunuh ayat Yesus kasih tadi yang saya kasih. Okay. Membunuh Yesus itu dosa atau penebus dosa? Membunuh Yesus itu dosa atau penebus dosa? Entar, saya cerna kalimatnya. Oke. Jadi begini, Bang Suma, ini jebakan ini. Bang Suma buat jebakan untuk saya nih. Entar dulu. Membunuh itu dosa atau menembus dosa? Membunuh itu dosa, Bang Suma. Nah, berarti kematian Yesus melahirkan dosa, bukan menebus dosa, betul? Tidak seperti itu, begini Bang Suma. Tidak seperti itu. Makanya aku bilang ketika Anda bertanya, sejak kapan Kristen itu ada? Sejak di Gan Eden. Iblis yang suka menentang perintah Tuhan. Iblis yang suka menyesatkan manusia. Begini Bang Suma, jadi Yesus turun ke dunia itu kan firman Allah. Mulai ngarang bebas. Dengar dulu Bang Suma. Mulai ini ngarang sesuai bebas. dalil. Aksi iblis mulai. Silakan. Enggak seperti itu. Sekarang membunuh Yesus itu dosa atau bukan dosa? Itu dulu. Begini, makanya saya jelaskan dulu biar Bang Suma paham. Iya, membunuh Yesus itu dosa atau bukan? Awal mulanya Yesus datang ke dunia itu Allah ingin supaya firman-Nya ini dibunuh menjadi manusia untuk mengajarnya bahwa ajaran agar dibunuh ajaran kepada manusia tentang kasih yang dengan cara membunuhnya sebenar-benarnya itu kasih dengan cara agape itu agape, kasih agape dengan cara membunuhnya gitu. Apabila manusia menuruti kasih agape itu maka dunia akan damai. Oh, damai. Pantasan setelah Yesus dibunuh dunia damai, nggak ada lagi perang gitu ya? Akan tetapi dengar dulu Bang Suma. Akan tetapi karena manusia menolak kebenaran itu, manusia tidak mau ada kasih di dalam dunia ini, makanya manusia mengikuti bisikan iblis untuk melenyapkan firman Allah itu. Berarti membunuh Yesus itu adalah kasih atau ajaran iblis. Betul? Iblis yang merencanakan pembunuhan itu. Nah, berarti kematian Yesus adalah rekayasa iblis. Betul? Pembunuhan saya berbicara dulu.
Ya dari tadi pun Anda berbicara. itu adalah rancangan dari iblis. Jadi yang menuruti itu untuk melakukan pembunuhan itu karena mengikuti bisikan iblis dan menolak kebenaran itu ada. Berarti Akan tetapi dengar dulu. Akan tetapi Allah punya rencana yang lebih dahsyat lagi. apa itu? Apakah Allah tidak tahu bahwa firman-Nya akan dibunuh? Allah tahu. Terus? Akan tetapi Allah punya rancangan bahwa pada hari yang ketiga firman itu akan bangkit, mengalahkan maut. Gitu. Di sanalah iblis kalah, karena iblis tidak pernah nyangka. Iblis mengira bahwa firman itu sudah selesai. Iya. Di salib itu sudah berakhir. Nggak taunya belum. Aduh. Jadi pembunuhan Yesus ini mendatangkan dosa atau menghapuskan dosa? Jadi iblis ingin membuat satu rancangan dengan membinasakan kebenaran. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak mengikuti kebenaran. Jadi manusia menolak kebenaran itu. Pertanyaan saya, penyaliban itu menghapus Tuhan dosa kan punya atau rancangan. Tuhan punya perancangan lain begitu. Yaitu kebenaran itu kan bangkit. waduh, pembunuhan itu menghasilkan dosa atau Kenapa Bang Salman lihat matinya toh? Kenapa nggak lihat bangkitnya? yang bangkit itu Bahkan Bang Suma, bahkan itu kalau kata mati itu nggak tepat. Udahlah nih, kita berdiskusi dengan beroncong yang dikasih roh ya kayak gini. Jadi kata mati itu nggak tepat ya. Lebih tepatnya turun ke dalam kerajaan maut. Karena kalau mati, kita semua manusia mati pasti jasadnya masih ada. Nah, kalau saya pun minta kepada Bang Suma, tolong tunjukkan kepada saya di mana firman Allah yang telah menjadi manusia itu, di mana jasadnya, Bang Suma tidak akan pernah bisa tunjukkan. Nah, Bang Suma hilang. Bro, Anda ditanya itu James, pembunuhan Yesus itu yang menghasilkan dosa atau menebus dosa? Bang Sumanya kemana? Terpental signal. Waduh. Bro, gue dari tadi mau nunggu jawaban. Yesus itu dibunuh menghasilkan dosa atau menebus dosa? Yesus kan dibunuh itu atas rancangan iblis. Ya itu iblis. iya, itu menghasilkan dosa. Itu menghasilkan dosa atau menebus dosa? Yang melakukan pembunuhan kan pasti tidak benar, Bang Suma. Ini Bang Andi. Atau gini deh, Tidak dibenarkan. apa fungsi? Kan sudah jelas firman Ya gini Tuhan. aja Bang, ini sederhana nih, Membunuh. Pak James. Ya. Apa fungsi pembunuhan Yesus di tiang salib? Apa gunanya dan fungsinya untuk Kristen? Fungsinya bahwa Udah kita balik lagi tuh. manusia telah fungsinya mengajarkan kepada kita manusia bahwa manusia itu menolak kebenaran itu. Itu fungsinya. Fungsinya Jadi, apa? Fungsinya untuk membawa satu ajaran bagi kita. Apa yang kita bisa petik dari sana, yaitu menandakan bahwa kita manusia itu selalu menolak kebenaran itu. Sehingga kita akan membuat berbagai macam cara untuk menghilangkan kebenaran itu. Seperti itu. Pembunuhan Yesus itu benar atau salah? Kan tadi saya sudah jelaskan. Pak James juga kuat Jadi begadang juga pembunuhan nih itu. melawan arah.
Sakar dulu Ki kah? Lanjut Ki dulu balik wae guys. Merasa gak tuh semet tona kasih Sama. semet toni semut bolo. Iya isu lain ini silong diskusi Untuk teman-teman jangan ngerepot ya, kita diskusi sehat, jadi jangan ngerepot begitu ya untuk teman-teman saudara saya Kristen ya. Akun saya baru bangkit mati lagi. Waduh, turut berduka cita Bang Suma. Tapi Pak James ini orangnya sopan, bagus diskusinya, sopan dia, bagus. Ya Pak James kalau lagi capek istirahat. Ini di Pak James di mana? NTT ya Bang? Enggak, Di mana Bang? ini apa di Bali? Di Bali. Iya. Oh di Bali. Hati-hati di Bali, Bang, jalan-jalan ke Pantai Kuta itu, hati-hati di sana, banyak bele-bele telanjang gitu ya. Enggak, saya enggak suka begitu Bang. Bang Andi. Takut nanti Sina lagi, nanti Bang Suma khotbah saya. Aku dibahasin nanti. Tapi menurut Pak James sebenarnya itu iman sama akal itu Bang harus sinkron atau akal nggak perlu sinkron sama iman Bang? Gimana akalnya Bang? Jadi kalau kita ajaran Kristen tuh akal itu memang utama. Tapi kalau di ajaran Kristen itu bahkan akal kita itu tidak bisa melampaui ajaran itu. Tapi ajaran itu melampaui dari akal kita. Begitu. Jadi akal kita itu nggak seberapa dibanding ajaran itu. Jadi ajaran itu nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, tapi melebihi akal kita, akal kita, begitu, Bang Andi. Kalau melebihi akal itu akal-akalan jadinya Bang. Tapi melebihi. Waduh, bukan kalimatnya begitu juga, Bang. Pusing saya, Bang Andi. Contoh gini Bang, Yesus itu kan manusia. Nah, terus Kristen datang dia Tuhan. Nah Yesus Tuhan ini masuk akal atau tidak masuk akal Bang? Tuhan itu kan dari kata Tuhan, Bang Andi. Oke. Iya, Jadi kan? Yesus itu bukan Tuhan, nggak disembah ya Yesus ya? Tuhan tuh kan itu gelar, itu diletakkan pada satu pribadi yang memiliki kuasa, begitu. Itu masuk akal? Masuk akal. Dari mana masuk akalnya Kan bahwa lebih dari Yesus? akal. Dari Lebih mana dari masuk akal. akalnya kalau Yesus itu maha kuasa? Iya, karena apa? Dia kan bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu poin pertamanya. Terus poin keduanya, dia sebagai manusia dia menjadi satu sosok yang paling beda dari manusia pada umumnya. Yaitu dalam perkataan-perkataannya dia mengucapkan satu perkataan yang besar. Begitu, yaitu tentang Jadi kalau kasih ada tadi. manusia, jadi kalau ada manusia, dari Pak James, jadi kalau ada manusia berbeda manusia pada umumnya, terus bisa dikatakan dia Tuhan, gitu. Seperti itu juga kan ada ini apanya, kan dikatakan dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi kalau sudah menjadi manusia berarti adalah ciptaan Tuhan gitu ya. Yesus itu bisa dikatakan manusia, utusan, guru, raja di atas segala raja, Tuhan, ini raja damai. Pokoknya banyak gelar dia ada pada Yesus itu. Nggak bisa Bang, dia nggak, jangankan Alpha dan Omega, Bang, jangankan raja damai Bang, hakim yang adil. jangankan raja damai, hakim yang adil, penguasa apapun. Yesus waktu hidup jangankan itu Bang, RT aja nggak pernah jadi RT dia Bang.
Zaman itu kan belum ada ART, Mas Andin, ada-ada aja. Ya maksudnya apa? Apa yang dikuasai Di orang Indonesia? orang negaranya itu dijajah oleh Romawi waktu itu, Bang. Mana ada ART di Romawi sana? Tidak ada tuh. Iya maksudnya Bang, itu ada. jangankan jabatan penguasa itu loh ya. Dia itu dalam keadaan terdesak, nggak bisa melawan dia, Bang, penjajah itu. Jadi yang berkuasa waktu itu bukan Yesus tapi tentara Romawi yang berkuasa, Bang. Iya, kalau dia melawan berarti Kristen sekarang apa kan melawan juga, berarti dia nggak bawa ajaran. Satu contoh yang baik berarti. Kalau dia misalnya tentara Romawi pergi tangkap dia kan, terus dia suruh malaikat bunuh semua tentara di sana kan, nanti orang Kristen kan nggak dapat ajaran yang baik jatuhnya. Ajaran dari mana, Bang? Orang tentara Romawi yang bunuh dia kok. Iya kan, itu kan ini tentara Romawi bunuh kan, itu kan atas keinginan mereka karena takut kebenaran itu. Mereka menolak kebenaran. Bang, saya mau mengolah akal sebelum kita tutup. Bang, ya kita to the point aja. Pakai akal. Abang masuk akal mana? Ya, Yesus ini tidak dibunuh atau dibunuh? Yang mana masuk akal, Bang? Yang masuk akal Yesus ini dibunuh atau tidak dibunuh? Ya. Nah, pertanyaannya, masalahnya ini sudah terjadi, pembunuhan itu sudah terjadi. Artinya kalau pembunuhan itu terjadi, sudah terjadi nih. Menurut Abang masuk akal nggak itu pembunuhan itu, Bang? Kan tadi saya sudah jelaskan masuk akalnya karena begini, manusia kan menolak kebenaran. Ya kan? Jadi manusia mengikuti bisikan-bisikan iblis sehingga membunuh. Tujuannya apa? Untuk melenyapkan kebenaran itu supaya orang tidak selamat. Karena artinya akal Anda mengatakan bahwa pembunuhan itu tidak menghasilkan dosa, tapi menebus dosa, begitu? Seperti itu. Jadi Yesus itu pun terangkat ke surga itu bukan untuk datang ke dunia, bukan untuk itu. Nah, inilah yang dimaksud tadi, Bang Juma. Artinya Anda mengikuti. Lebih tepatnya Yesus itu datang bukan untuk ini apa, tapi untuk memutuskan kutuk dosa, begitu. Inilah yang dimaksud tadi, Pak James, bahwa Anda ini sebenarnya ini secara Anda tidak sadar karena berada di bawah pengaruh, mohon maaf ya, iblis yang menggoda manusia itu. Artinya apa? Anda ini seide dengan iblis, ingin membunuh Yesus, gitu. Kenapa demikian? Karena kalau izin dulu, Bang, kenapa demikian? Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, Kristen nggak ada, Kristen nggak punya Tuhan. Ya memang harus ikut selera iblis agar Kristen ini eksis, punya Tuhan dan sarana penebusan dosa. Kan gitu ya, Bang ya? Bukan seperti itu juga, tapi begini, Bang Handi. Ya gimana, Bang? Nah, Yesus ini kan turun sebagai manusia nih. Sebagai manusia ya. Nah, sebagai manusia. Sudah pasti manusia mati nggak, Bang Handi? Manusia mati tepat pada waktunya, Bang. Iya, manusia mati kan tepat pada waktunya menurut Bang Handi. Tapi mati kan? Manusia mati kan? Nggak ada manusia yang abadi, Bang. Kalau manusia nggak mati, apakah bisa dikatakan manusia? Apa? Mulai bingung kan? Ini saya pakai gaya Bang Suma nih. Iya. Apakah manusia kalau jika tidak mati bisa dikatakan manusia? Ya manusia mati, Bang. Yesus kan pernah mati 3 hari, Bang. Saya bertanya, kalau manusia tidak mati seperti manusia pada umumnya, apakah bisa dikatakan manusia? Tidak ada manusia yang tidak mati, Bang. Semua mati. Nah itu dia, lantas kenapa Bang Handi sudah mengakui ini Yesus itu turun sebagai manusia nih? Kok Bang Handi kalau tidak mau mati, apakah bisa dikatakan manusia? Tapi pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya adalah, ya membunuh orang tidak bersalah itu dosa atau tidak? Membunuh orang tidak bersalah dosa.
Nah, membunuh Yesus tidak bersalah itu dengerin. Membunuh Yesus yang tidak bersalah berdosa atau menebus dosa? Dosa. Dosa berarti tidak menebus dosa. Dosa membunuh itu dosa, membunuh. Iya, oke. Artinya Anda percaya nggak? Anda percaya nggak dosa itu dalam membunuh Yesus? Dosa. Iya, artinya ya udah, artinya kepercayaan Anda menjadi Kristen atas dasar dosa, betul? Begini lagi. Jadi arti penyaliban itu seperti ini. Jadi penyaliban itu bukan berakhir pada saat itu saja, tapi masih terjadi hingga saat ini. Yaitu begini, Bang Andi. Memang ada orang Kristen mau disalib lagi kayak Yesus, Pak? Dengar Bang Andi. Ya. Bang Andi tidak salah paham dengan narasi saya. Ya, silakan. Apabila pengikut Kristus melakukan dosa, jadi ini juga untuk saudara-saudara Kristen saya yang mungkin menonton ya. Dengar ini baik-baik. Apabila kita yang sudah tahu kebenaran, ya kan, kita masih melakukan dosa, secara tidak langsung kita sudah membunuh Kristus itu. Seperti itu. Jadi Kristen ini pembunuh. Jadi menurut Anda gantian, Bang, daripada orang tentara-tentara Romawi pada saat itu lebih kejam kita. Pada saat itu tentara-tentara Romawi belum mengenal kebenaran. Kita jadi orang, jadi Kristen itu, Bang, gantian, Bang. Berarti kita gantian, Bang. Jadi Kristen yang mengimani, percaya Yesus itu mati di tiang salib adalah kepercayaan yang sangat kejam, karena percaya Yesus mati atas Kristen itu, betul ya? Betul ya, Pak? Yesus mati itu karena penolakan manusia. Jadi Allah merancangkan supaya manusia nih, firman-Nya datang nih supaya membawa ajaran yang benar. Apabila manusia mengikuti itu tanpa harus mati, Bang Andi, kita sudah rasa seperti di surga. Coba Bang Andi bayangkan ya. Bayangkan. Kalau semua manusia mengikuti ajaran kasih itu, apakah masih ada peperangan? Apakah masih ada kebencian? Apakah masih ada pembunuhan? Pak James, tidak pembunuhan. ada. Pak Tidak James, akan ada lagi. Pak James, pembunuhan Yesus itu rancangan siapa sih? Karena manusia menolak, makanya pembunuhan terjadi, peperangan terjadi. Pak James, pembunuhan Yesus itu rancangan Tuhan atau rancangan iblis? Pembunuhan itu terjadi itu atas kehendak. Jadi kita kan manusia kan diberikan. Saya nggak nanya ya, dengerin dulu Pak James, kadang-kadang nggak ngerti. Pembunuhan Yesus itu rancangan Tuhan atau rancangan iblis? Pembunuhan kan itu kan pasti rancangan dari si jahat, kan ingin melenyapkan rancangan iblis. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak rancangan iblis membunuh Yesus? Rancangan iblis, iya kan, rancangan iblis kan merancangkan segala sesuatu yang tidak baik. Ya, percaya nggak itu pembunuhan Yesus rancangan iblis itu? Anda percaya nggak? Kok percaya? Percaya maksudnya dalam arti apa? Anda mengimani nggak pembunuhan Yesus di tiang salib rancangan iblis itu? Kok mengimani? Anda percaya atau Anda percaya? Pak, kadang-kadang Pak James kadang-kadang nggak mau ini, udah tahu pertanyaan tapi ngeles jawabnya gitu. Pertanyaannya. Enggak, saya ulang ya. Saudara. Saya ulang dari awal nih. Saya ulang dari awal. Anda tadi udah mengakui pembunuhan Yesus itu rancangan iblis, betul? Iya. Ya, oke. Anda mengimani nggak pembunuhan Yesus? Mengimani pembunuhan Yesus. Mengimaninya bagaimana? Anda percaya nggak, Pak? Anda percaya nggak pembunuhan? Pertanyaannya. Anda percaya nggak pembunuhan itu ada? Kalau pembunuhan itu terjadi, ya, saya percaya karena sudah tercatat ya. Baik. Ada bukti-buktinya, makanya saya percaya ada. Ada terjadi hal itu. Ya. Berarti kepercayaan agama. Ntar dulu, Bang.
kepercayaan agama Anda sebagai Kristen adalah saya ulang ya. Jadi kepercayaan Anda sebagai Kristen pembunuhan Yesus adalah kepercayaan tadi adalah kehendak iblis. Begitu. Salah Bang Andi. Loh, kehendak siapa kami Yesus percaya mati? karena itu sudah fakta. Begini Bang Andi. Ya. Jadi pembunuhan itu adalah fakta yang sudah tercatat, sudah tertulis. Makanya kami percaya bahwa terjadi pembunuhan. Begitu. Iya, percaya artinya Bukan kalau Anda berarti percaya. kami Dengar Pak menginginkan James. hal itu bukan. Kalau Anda begitu, percaya, kami tidak menginginkan hal itu. Anda percaya pembunuhan itu artinya Anda percaya kehendak iblis, kan gitu Bang. Selesai itu. Percaya kehendak iblis bagaimana? Ya kehendak iblis kan membunuh. Saya ulang kembali, mundur. Kehendak siapa membunuh Yesus di tiang salib? Kehendak iblis atau kehendak Tuhan? Iblis. Ya iblis. Anda percaya nggak tuh? Ya. Percaya, berarti iman Anda berdiri di atas. Ya artinya sebentar Bang. Jadi dengerin. Bukan. Jadi iman Anda, begini. ntar dulu. Jadi iman Anda berdiri di atas kehendak iblis. Selesai. Begini Bang Handi. Begini melulu sih. Umat Kristen percaya akan fakta yang tertulis. Nah, faktanya menuliskan bahwa Yesus itu dibunuh di tiang salib. Ya, yang menghendaki pembunuhan itu kami siapa? percaya hal itu benar-benar terjadi. Yang menghendaki pembunuhan Yesus di tiang salib siapa? Bang Handi bertanyanya begini, kalian umat Kristen mau nggak Yesus dibunuh? Tentu pasti umat Kristen jawab, oh nggak mau. Gitu Bang Handi. Terus yang menghendaki Yesus mati di tiang salib siapa? Kan tadi saya sudah jelaskan Bang Handi. Iblis. Faktanya adalah iblis dengerin dulu Bang, ini kesimpulannya ya. Pak James dengerin, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya bagaimana? Faktanya adalah iblis yang menghendaki Yesus mati di tiang salib. Datang Kristen percaya bahwa Yesus mati di tiang salib. Artinya kepercayaan Anda adalah kehendak iblis membunuh Yesus di tiang salib. Jadi kepercayaan Anda sinkron dengan kemauan iblis. Begitu kesimpulannya Bang. Oke. Ini juga Bang Andi kenapa lihat mati terus. Terus Bang Andi gak lihat bangkitnya. Aduh ampun dah. Ya bangkitnya Bang kan 3 hari dulu buka Bang. kelahiran. Dengar. Bang Andi kalau buka kelahiran pasti manusia. Kan tadi saya sempat ungkit ke manusia tuh. Ya kan manusia Bang Andi sendiri akui manusia itu harus mati. Kalau gak mati berarti bukan manusia dong. Ya kan? Ya. Nah, terus masalahnya dibangkit ini. Nah, terus Bang Handi mento aja dimati aja. Ya Nggak udah lain kalau lagi pokoknya mati aja. Nah, sedangkan sekarang kita nih Bang Handi, kita kan dijanjikan ini setelah mati, ya kan? ya udah jangan ke kita Di Yesus akhir ini zaman, ya kita kembali ke Yesus saja Bang. kita Menurut Anda itu dijanjikan. setelah Yesus mati itu bangkit sendiri apa dibangkitkan Bang? Aduh, ampun dah. Enggak, ini kan bangkit lagi nih, kita maju nih. Nah, ini kan di dalam kubur bangkit, 3 hari. Ntar dulu Bang. Ya kan di dalam kubur nih 3 hari nih. Yesus kan pernah jadi mayat, kehilangannya. Ntar dulu Bang. Yesus pernah kehilangan mayat, nyawa di dalam mayatnya yang dikubur gitu ya. 3 hari kemudian tiba-tiba mayat itu hidup lagi. Bener nggak Bang? Nah, bangkitlah dia itu. Menurut Abang? Berarti mati nggak? Kenapa, Bang? Mati nggak? Berarti Kan mati Yesus, nggak? kan Yesus mati dikubur, tidak dikubur mati Bang, nggak dikubur hidup-hidup. Nggak mati nggak menurut Bang Handi? Mati lah di dalam kubur kok, masa dikubur hidup-hidup? Mayatnya mana? Ya kan pernah menjadi mayat gitu ya. Ya, Terus mayatnya kemudian mana? dengerin dulu Bang, saya nanti ke sana. Iya. 3 hari di dalam kubur. Pertanyaan saya, Yesus ini dikubur mati atau dikubur hidup-hidup? Turun ke dalam kerajaan maut, makanya kan saya bilang kata lebih tepatnya. Aduh Bang Andi tadi nggak dengar sih.
Pertanyaan sederhana Bang, Yesus itu dikubur mati atau dikubur hidup-hidup? Mati. Mati. Berapa hari mati Bang? 3 hari. 3 hari. Jadi Yesus pernah menjadi mayat 3 hari. Kemudian 3 hari berikutnya, hari-hari terakhir, nyawanya masuk lagi ke mayat. Mayat itu hidup lagi. Betul? Sebenarnya lebih tepatnya bukan mati. Bagaimana? Gimana? Lebih tepatnya nggak mati. Iya mati kan Karena mayat kalau mati, nih. Berarti sampai sekarang, dengar dulu. Kenapa saya bilang nggak tepat kalau dibilang mati? Kalau dibilang mati, berarti sampai saat ini mayatnya masih ada. Iya mati 3 hari Bang, kan kita mau ke sana nih. Bang dengerin dulu Bang. Kita mau ke sana. Kita step by step. Jadi Yesus pernah jadi mayat 3 hari. Terus kemudian nyawanya masuk lagi, hidup tuh mayat. Kan waktu hidup mayat ini hidup, dia mau keluar dari kuburan Bang, itu terjadi gempa bumi. Ya orang-orang kudus juga bangkit dari kubur, terbuka kuburan. Yesus juga naik bangkit, hidup lagi dia tuh mayat, menemui murid-murid. Murid-muridnya kaget, dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit. Masih kaget dia, gak percaya Yesus minta ikan goreng, dia makan, menandakan dia manusia. Paham sampai sini Bang? Paham. Artinya memang kuburannya kosong karena udah bangkit dia, minta ikan goreng. Nah, di dalam Bible Anda itu terangkat dia ke surga ikan setelah goreng, Bang Handi. Ikan bakar. Iya. Ikan bakar lah, oke lah. Belum ada minyak goreng. Ya udahlah, masalah berarti salah terjemahan tuh lah itu. Masih ikan bakar di situ. Oke. Nah, masalah ikan aja diributin Pak. Udahlah Pak James. Ikan bakar, ikan goreng nggak masalah lah. Nah terangkat dia ke surga. Menurut Abang terangkat sama fisiknya atau bukan Bang? Pak James. Ya fisiknya jasad. Oke. Kalau di kita Kristen tubuh kemuliaan. Nggak usah ngomong Kristen, kita ngomongin Yesus aja yang terangkat ini. Nah, sampai di surga Bang, itu Yesus itu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jelas datanya di Bible, anak mulai sekarang, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Betul Bang? Lupa Bang Handi selama-lamanya. Oke, jadi Yesus di surga itu adalah anak Nanti jangan digoreng lagi kalau saya bilang selama-lamanya, terus nanti Bang Handi bilang, oh berarti Yesus nggak turun-turun lagi dong. Jangan lagi Lukas 22:69, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus ini adalah tetap anak manusia. Yesus di surga ini tetap anaknya Maria, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Setuju? Setuju Pak James? Setuju, tapi kurang selama-lamanya. Berarti Yesus di surga itu anak Maria, anak manusia, betul? Pertanyaan harus pakai akal. Yang manakah Pak James sembah? A. Bapa yang maha kuasa. B. Anak manusia, anak Maria. Silakan, pakai akal. Kan sudah kembali kepada yang sang sumber. Kembali ke sang sumber bagaimana? Sang sumber duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya adalah yang manakah? Dengar dulu pertanyaannya. Bang Handi. Dengar dulu. Siap. Pertanyaannya adalah yang manakah Pak James sembah? A. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan. B. Yang maha kuasa. Yang manakah yang Anda sembah? Di sana ada 2 sosok. Satu yang maha kuasa, satu anak manusia. Yang mana Pak James sembah? Silakan. Jadi kami itu sama seperti Bapak juga. Kami harus taat kepada Yesus.
taat kepada Yesus sama artinya taat kepada Bapa. Saya nggak nanya taatnya yang mana Pak James sembah, Yesus atau Bapak? Ya kami sembahkan Allah yang Maha Hidup, yang Berarti Yesus nggak yang disembah. sang sumber itu. Berarti Yesus nggak Nah, disembah sang ya? sumber itu kan di dalamnya ada ini Bapa yang sebagai sang sumber. Ada Roh Kudus yang pemberi hidup. Yang saya tanya Bang, yang manakah yang Ada Anda sembah? Firman. Dengerin dulu Bang, yang manakah yang Anda sembah? A. Bapak, Kok B. ini Anaknya Maria. Kayak ujian nasional ya. Kok pakai pilihan ganda lagi? Ya biar nggak muter. Jangan dipuyang saya. Mau tidur saya. Udah Ya udah. biar aku mau tidur. Iya. Ya, makasih banyak saudara semua ya. Makasih ya. Besok datang lagi ya Pak James ya, dengan suasana yang lebih segar gitu ya. Lagi dah puyeng saya. Ya silakan Pak James makasih. ada closing statement menilai kita diskusi pada malam hari ini, apakah ada hujatan atau ada seperti apa? Silakan Pak James. Enggak, bagus kok diskusi, bagus. Ya jadi di sini kita bermain logika gitu. Jadi saya juga tadi melihat pertanyaan-pertanyaan dari Bang Sumba juga, ya dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memang itu kalau kita cerna juga ya cukup orang yang bisa memakai akal yang mungkin masih bisa menjawab ya. Tapi kalau orang yang belum bisa menjawab, aduh pasti marah-marah dari bawaannya seperti itu. Tapi ya saya puji syukur saya masih bisa menjawab ya. Puji syukur masih bisa masih bisa sehat ya. Itu soalnya bukan kalau bukan saya Bang menjawab, tapi ada dua ayat kemungkinan sendiri yang Bang. menjawab. Bang ada dua kemungkinan kalau sering diskusi sama Bang Juma, ada dua kemungkinan. Anda berakal memeluk Islam atau bisa Anda kena depresi. Benar Bang? Dua kemungkinan itu, bisa depresi atau kembali ke Islam. Itu doang sih. Makasih Pak James. Terima kasih dan saudara semua ya, makasih banyak ya. Saya pamit turun, makasih. Oke, makasih Pak James. Terima kasih Anda datang baik-baik, kita sambut baik-baik. Inilah diskusi. Di room mualaf kita ini ada Ferry, semua kedepannya lebih baik. Mari kita diskusi persaudaraan. Tidak ada hujat menghujat di sana. Tidak ada tendensi untuk menjatuhkan satu sama lain. Ini hanya berbagi. Fungsikan akalmu sayangku semuanya ya. Akal itu faktor utama untuk orang beriman. Kalau tidak masuk akal, jangan diimani. Jangan sampai diakal-akalin. Karena iman itu tidak merusak akal. Justru iman itu memperlancar orang berakal. Terima kasih, sampai jumpa. Ciao. Gimana Pep? Tutup. Si Peri mah ada di sini. Tidur aja lu Per lu. Iya. Coba lu kalau si statement Per lu bisa ngomong nggak? Lanjut Bang Andi. Soalnya besok pagi nih Bang Juma mau ke Amsterdam. Aku besok pagi teman-teman mau jemput Bang Juma, nganterin ke airport, mau ke Amsterdam, mau ke Belanda dia. Gitu. Tapi cuman nggak nyampe 5 hari. Cuman datang doang tanda tangan kontrak di Amsterdam. Kemudian ke Turki 4 hari lah. Dari Turki ke Burundi, karena di Burundi baru mampir kembali ke Turki lagi ke Antioquia. Nah, habis dari Antioquia kembali ke Indonesia. Insya Allah dalam waktu 5 hari lah bisa kembali lagi. Loh siapa yang bercanda juga beda? Kagak, ini bener. Ya elah. Kira gue bercanda lagi besok. Pesawatnya itu jam 11 siang ke Amsterdam. Dari Amsterdam ke Turki. Dari Turki ke Burundi. Burundi kembali ke Antioquia. Nah, di sana nanti di Turki berangkat kembali ke Indonesia. Gitu ya. Jadi saya ini nggak tidur sama si Peri. Kalau ketiduran, waduh bisa bablas angin ya gitu. Oke. Wah, enggak ke Kolombia dong. Ngapain ke Kolombia? Enggak. Amsterdam doang.
Ya kok lu bilang gue suka-suka, ya bener. Astagfirullah, nih orang kagak percaya kalau gue ngomong ya. Ini gue serius gitu. Ya udah, kalau nggak percaya besok, kalau nggak mau percaya nih teman-teman yang mau ketemu dengan Banjuma ini di airport, lu ke terminal bandara Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma begitu. Jangan ke Suta, Halim Perdana Kusuma. Benar ya, Per? Kata Halim ya besok ya? Iya. Ya itu. Gak percaya lu pada kalau gue ngomong ya. Lah ngapain lagi ke Los Angeles teman-teman, nggak kejauhan di sana mah. Ini terjadwal ini. Saya ikut. Saya nggak ikut. Karena saya harus stay terus. Sebab apa? Saya stay di Indonesia, koordinasi terus pada apa orang-orang yang telah mengundang itu. Saya koordinasi terus sama pengurus-pengurus inti. Kepada apa? Terutama orang-orang Burundi itu gitu ya. Pejabat Burundi ini baru aja telepon tadi. Bagaimana Bang Andi? Oke, gitu loh. Oke, tenang aja gitu. Ya kurang lebih sepekan lah ya. Di sana di Burundi itu paling diskusi sama ada tokoh, salah satu tokoh di Burundi diskusi sama Banjuma. Nanti di-live-kan kok. Kan Banjuma bawa staf juga 2 orang tuh, ada diplomat sama staf khusus yang khusus meliput gitu. Akan disiarkan langsung nanti Banjuma diskusi dengan siapa namanya Per yang di Burundi? Lupa saya. Aduh. Abednego yang di Burundi itu. Pendeta Abednego. Kagak percaya lo. Pendeta Abednego ini undangannya ada. Nah, yang di Amsterdam tunggu-tunggu aja dulu di situ ya. Gitu. Orang Burundi lu bilangin Samsul Rere, mana ada Burundi namanya Samsul. Wah gelap katanya di bawah. Ya udahlah. Kenapa Perdok? Kreator siapa tuh bintang kreator? Bintang kreator. Selamat malam bintang kreator. Bintang kreator. Halo. Nggak mau bicara pula. Nggak bercanda sebagian. Yang jelas Amsterdam doang. Jadi tiket PP 2 hari kok. Amsterdam. Balik lagi ke Indonesia 2 hari. 3 hari ya, kurang lebih di sana. Apain ke Burundi coba? Oke teman-teman yang ada di YouTube ya, di sini juga kita tutup dulu ya Per ya. Udah mau jam 3 loh ya. Jam 3. Untuk yang ada di YouTube Andi Slabes Channel, terima kasih. Mohon maaf tadi ada selingan di akhir sesi biar nggak ngantuk ya. Ya, Banjuma waktunya juga istirahat. Tapi benar besok aku yang nganterin Banjuma ke airport di Halim Perdana Kusuma berangkat ke Amsterdam. Kalau ini nggak serius nih gue ngomong nih, selalu lah. Makasih buat semuanya yang ada di YouTube. Selingi canda, diskusi. Room ini room kita hindari adanya hujat menghujat. Karena di sini room mualaf hari ini saya sengaja dia buka room terus
supaya edukasi gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang cenderung menista, menyerang personal, tidak berdata, dihubungkan saja. Kita butuh kayak Pak James dan lain-lain itu. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat beristirahat. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.